Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indriani. Saya Utari Nur Aisyah. Nama saya Rais Ayudian dari kelompok 1. Pada video kali ini, kami akan mereview salah satu destinasi pariwisata yang berada di Yogyakarta, yaitu Candi Ratu Boko, dan menjelaskan komponen pemasaran marketing mix-nya terlebih dahulu. Ini terletak di 196 meter di atas permukaan laut. Areal istana seluas 250.000 meter persegi terbagi menjadi 4, yaitu tengah, barat, tenggara, dan timur. Bagian tengah terdiri dari bangunan gapura utama, lapangan, candi pembakaran, kolam, batu berempak, dan paseban. Sementara bagian tenggara meliputi pendopo, balai-balai, 3 candi, kolam, dan kompleks kaputren. Kompleks gua, stupa Buddha, dan kolam terdapat di bagian timur. Sedangkan bagian barat hanya terdiri atas perbukitan. Situs Ratu Boko atau Istana Raja Bakam merupakan situs purbakala, yang mana situs Ratu Boko sebenarnya bukan sebuah candi, melainkan reruntuhan sebuah kerajaan. Oleh karena itu, Candi Ratu Boko sering disebut juga Keraton Ratu Boko. Disebut Keraton Boko karena menurut legenda, situs tersebut merupakan Istana Ratu Boko, ayah Roro Jonggrang. Diperkirakan situs Ratu Boko dibangun pada abad ke-8 oleh Wangsa Shailendra yang beragama Buddha. Namun kemudian diambil alih oleh Raja-Raja Mataram Hindu. Peralihan pemilik tersebut menyebabkan bangunan Keraton Boko dipengaruhi oleh Hinduisme dan Buddhisme. Jadi, harga tiket wisata di Candi Ratu Boko sangatlah terjangkau. Pengunjung pun bisa memilih paket wisata dengan Candi Borobudur maupun Candi Prambanan. Pada paket wisata Candi Ratu Boko sendiri, pengunjung bisa mendapatkan tiket dengan harga Rp40.000 untuk usia 10 tahun ke atas. Sementara untuk usia 3-10 tahun, pengunjung bisa mendapatkan dengan harga Rp20.000 saja. Pada paket wisata study tour sendiri, pengunjung bisa mendapatkan harga Rp20.000 dengan surat pengantar dari universitas maupun dari sekolah. Pada paket tebusan dari Candi Ratu Boko sendiri ke Candi Prambanan, pengunjung bisa mendapatkan harga di kisaran Rp75.000 untuk usia 10 tahun ke atas. Sementara pada usia 3-10 tahun, pengunjung bisa mendapatkan harga Rp35.000. Kemudian pada paket tebusan Candi Ratu Boko ke Candi Borobudur sendiri, pengunjung bisa mendapatkan harga di kisaran Rp75.000 ke atas bagi usia 10 tahun ke atas. Sementara pada usia 3-10 tahun, pengunjung bisa mendapatkan harga di kisaran Rp35.000. PT Taman Wisata Candi atau TWC yang merupakan perusahaan milik negara yang didirikan pemerintah sejak tahun 1980-an sekaligus menjalankan usaha di bidang eksploitasi lingkungan Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Candi Ratu Boko, serta peninggalan sejarah dan purbakala lainnya sebagai taman wisata dan usaha pariwisata lainnya, serta mengoptimalkan pemanfaatan perseroan. Menetapkan strategi pemasaran dengan konsentrasi pada strategi berdampak tinggi berbiaya rendah. Strategi ini merupakan strategi pemasaran yang menitik beratkan pada efisiensi biaya namun tetap berdampak besar terhadap kinerja perusahaan. Strategi ini membutuhkan pemilihan program yang tepat berdasarkan target pasar yang ada. Secara garis besar, kebijakan pemasaran ditujukan untuk menjaga tingkat kunjungan wisatawan dari pasar konvensional dengan tetap melakukan penetrasi pasar potensial. Selain itu, langkah sinergis bekerja sama dengan berbagai pihak dilakukan dalam rangka pelaksanaan pemasaran dan promosi bersama. Beberapa di antaranya melalui kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, KBRI, serta pelaku pariwisata baik nasional maupun internasional. Candi Ratu Boko juga kerap kali mengadakan diskon bagi wisatawan dari studi tour, sekolah, ataupun universitas seperti yang telah disebutkan di Kawasan Ratu Boko yang berlokasi di atas sebuah bukit dengan ketinggian kurang lebih 195,97 meter di atas permukaan laut, berada kira-kira 3 km di sebelah selatan dari Kompleks Candi Prambanan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 18 km sebelah timur
Kota Yogyakarta atau 50 km barat daya Kota Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pemasaran. Di mana proses pemasaran memiliki beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh pihak atau perusahaan pengelola destinasi. Dalam proses pemasaran, memiliki tujuan untuk memahami nilai dan kepuasan konsumen dengan cara yang pertama, memastikan calon pembeli potensial. Yang kedua, mempublikasikan produk atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, kiat menjual produk atau jasa yang ditawarkan. Serta yang keempat, memperlihatkan lingkungan internal dan eksternalnya. Proses pemasaran Candi Ratu Boko juga bisa dilakukan dengan cara mengiklankan produk kepada konsumen, pelayanan kepada konsumen, mengadakan bazar, promo dan pameran, menawarkan garansi produk, serta riset dan metode pemasaran dengan melakukan analisis SWOT dan analisis metrik Boston Consulting Group atau BCG. Pada perilaku konsumennya. Dalam memahami perilaku konsumen, peran dari seorang sosiologi dan psikologi sangat besar dalam memberikan sumbangsi pemikiran mereka tentang perilaku konsumen. Bagaimana cara memutuskan untuk membeli sesuatu dan bagaimana perilaku konsumen yang lainnya bisa menjadi perhitungan yang menguntungkan bagi sebuah perusahaan atau pengelola destinasi wisata. Mempelajari dan mengetahui tentang bagaimana perilaku konsumen dapat memberikan sebuah prediksi perilaku konsumen pada masa depan sehingga bisa mempersiapkan dengan sedini mungkin apa saja yang bisa menjadi faktor hambatan. Beberapa pengaruh perilaku konsumen sendiri diantaranya adalah: pertama, pengaruh psikologis yang berkaitan dengan motivasi individu dan persepsi dari individu itu sendiri. Yang kedua, pengaruh sosial yang biasanya berdasarkan pengaruh teman dan keluarga atau orang terdekat. Yang ketiga, pengaruh budaya, biasanya berkaitan dengan budaya, subkultur, dan kelas sosial. Ini adalah analisis matrik Boston Consulting Group, bertujuan untuk menentukan posisi relatif dari perusahaan yang diteliti dengan pesaing utamanya atas dasar tingkat pertumbuhan pasar dan pangsa pasar relatif. Tingkat pertumbuhan pasar dan pangsa pasar relatif dapat diketahui melalui volume penjualan perusahaan. Dapat dilihat pada tabel bahwa tingkat pertumbuhan kunjungan wisatawan pada Candi Ratu Boko sebesar 4,36%, yang menandakan Candi Ratu Boko berada pada kuadran tanda tanya atau question mark, yang menunjukkan bahwa posisi pangsa pasar relatif yang rendah akan tetapi bersaing dalam industri pertumbuhan pasar yang pesat. Berikut gambar yang menunjukkan posisi pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan pasar dari tabel sebelumnya. Menurut kelompok kami, strategi generik yang bisa membuat destinasi wisata Candi Ratu Boko menjadi semakin baik adalah dengan meningkatkan keunggulan produk atau destinasi wisata Candi Ratu Boko dengan menciptakan perbedaan dari wisata sejenis lainnya. Dengan menciptakan perbedaan pada harga dan kebutuhan konsumen yang tidak dapat dipenuhi destinasi lain, dan menerapkannya pada pasar secara umum, namun untuk segmen pasar yang lebih kecil dan lebih spesifik. Demikian video dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT Taman Wisata Candi atau TWC yang merupakan Istana Ratu Boko adalah suatu kesempatan yaitu tengah, barat, tenggara, dan timur. Bagian tenggara Udah habis. mana lagi?